riwayat pendidikan. Pendidikan terakhir diperoleh di BINUS ya pada tahun 2017 sampai 2022 dengan judul disertasi model distribusi obat pada industri farmasi di Indonesia dengan teknologi blockchain. Oke, untuk jabatan dalam pengelolaan institusi, ada beberapa banyak sekali ini. Recording in progress. Mungkin saya bacakan yang terakhir ya, yaitu di bagian divisi pengembangan di Asosiasi Teknik Elektro dan Informatika Indonesia. Oke. Pelatihan profesional yang beliau pernah ikuti sampai saat ini ya ada di Networking Fundamental, penyelenggaranya Microsoft Technology Association, kemudian Life Coach, Indonesia Association of Life Coach, sertifikat blockchain dan digital marketing profesional, penyelenggaranya link ya di Akademi Blockchain Council. Oke. Untuk penghargaan piagam, beliau pernah menjadi juri web design pada lomba kompetisi siswa SMK tingkat Kota Jambi di pemerintahan Kota Jambi. Untuk pengalaman penelitian sudah tidak diragukan lagi. Beliau sering sharing kepada dosen-dosen UNIPI tentang penelitian ya Bapak Ibu. Ada ratusan penelitian sebenarnya yang tidak mungkin saya bacakan satu-satu. Ada banyak penelitian yang didanai oleh Stikom Dinamika Bangsa, kemudian beberapa kali juga dapat pendanaan dari Dikti, beberapa kali didanai juga dari BINUS, eh, dan ada yang dari dosen university ini ya, termasuk guru Palmerah juga pernah mendanai penelitian beliau. Kemudian pengalaman dalam hal reviewer juga banyak sekali. Kemudian penyampaian makalah secara oral pada pertemuan seminar ilmiah baik online maupun offline. Yang offline ini ada salah satunya dilaksanakan di Thailand ya, Pak Erik. Dan di banyak daerah di wilayah Indonesia ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya. Sudah berkeliling daerah. Oke, langsung saja mungkin Pak Erik ya, kalau saya bacakan semuanya ini tidak cukup 2 jam sepertinya. Langsung saja. Dan mungkin saya ingatkan kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kami persilahkan nanti untuk bertanya pada sesi tanya jawab yang kami sediakan, atau kami persilahkan untuk menuliskannya di kolom chat. Eh, Langsung saja kepada Pak Erik, kami persilahkan. Oke, terima kasih, Bu Asna. Oke, terima kasih kepada Rektor UNIPI, Profesor Francisca Sestri, atas kesempatan yang diberikan dalam sesi ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Bu Winanti, Wakil Rektor 1 UNIPI, dan jajarannya. Selanjutnya, terima kasih kepada Dr. Karnawi, Ketua LPPM, dan seluruh dosen yang ada di UNIPI. Ya, salam kenal Bapak Ibu. Di sini saya diminta untuk membantu atau men-sharing untuk penelitian, yaitu temanya adalah eh, bagaimana meneliti dengan mudah dengan systematic literature review. Mungkin systematic literature review ini saya rasa sudah cukup banyak juga rekan-rekan, mungkin kalau dosen yang lain ada yang sudah pernah ataupun melakukannya bisa sharing juga nantinya ya. Di sini saya coba slide sharing. Nanti mungkin saya akan coba beberapa melakukan juga dengan perangkat Bu ya. Nanti kita ada sebuah aplikasi yang saya akan coba untuk mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan studi literatur ya. Jadi di sini beberapa tools juga akan bisa digunakan. Mungkin kita buka dulu. Oke, untuk sistematik literatur review banyak sekali artikel-artikel ya Bapak Ibu sudah banyak sekali ditulis ataupun sudah rat- timpungan di mana sistematik literatur review ini kita bisa melakukan sebuah pendekatan ya mencari literatur-literatur
ya dari berbagai macam data, ya, data artikel yang ada dipublish di database-database jurnal yang kita bisa lakukan, hmm, mengekstrak isi dari artikel tersebut. Nah, metode ini sangat banyak digunakan, ya. Jadi sangat banyak digunakan dalam berbagai topik untuk mencari topik-topik. Nah, salah satunya di S3, ya. Kebetulan pengalaman juga. Jadi systematic letter review ini menunjang bagaimana kita bisa memperkuat topik-topik kita. Apakah benar topik kita ini eh, lagi tren atau lagi hype, ya, atau kita ingin lihat sebatas mana sih yang telah orang meneliti, ya, dari ratusan artikel yang sudah ada. Nah, kita bisa lanjutkan penelitian yang bagian mana nantinya di penelitian kita. Nah, kita bisa bisa menggunakan systematic literature review. Selanjutnya, ya, kita bisa ya, SLN ini juga bisa menetapkan, ya, beberapa pemilihan-pemilihan lainnya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari artikel-artikel yang relevan dengan apa yang kita miliki nantinya di database. Oke, nah, secara umum sih SLR atau Systematic Letter Review ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan, ya, secara objektif tentunya Bapak Ibu temuan berbagai penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu atau memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dari penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Nah, ini yang paling harus didasari kan apa sih SLR ini adalah bagaimana kita membuat sebuah pertanyaan yang harus kita cari, yang harus kita eh, sesalkan atau memberikan solusi. Jadi di sini kuncinya adalah kita ada beberapa pertanyaan yang kita ingin jawab di pencarian literatur. Contoh, ya, contoh yang saya pernah lakukan, saya ingin mengetahui kesuksesan sebuah teknologi blockchain digunakan di eh, teknologi informasi. Nah, saya mencari artikel itu, mencari menggunakan systematic literature review. Jadi saya menggali penelitian-penelitian terdahulu yang telah orang lakukan dan saya mencari faktornya untuk saya tulis kembali ke sebuah artikel. Jadi eh, banyak sekali yang bisa kita kerjakan di sini. Nah, itu salah satunya saja. Oke. Nah, ada beberapa tipe, ya, Bapak Ibu, yang kita harus ketahui. Dari literatur review ini ada beberapa tipe yang kita bisa tulis, ya. Pertama adalah naratif review, ya. Nah, naratif review ini biasanya kita tulis rangkuman-rangkuman literatur, ya, literatur, tapi tidak secara sistematis. Jadi kita buat aja. Nah, ini biasanya kita cari di artikel-artikel yang di luar, kita cari artikel-artikel yang ada di luar, kita kumpulkan, kita tulis aja langsung tanpa ada sebuah langkah-langkah yang kita eh, buat. Nah, ini biasanya artikel-artikel yang kita cari itu sembarangan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ataupun artikel-artikel kita cari tidak berkualitas. Nah, nanti maka hasilnya akan lebih bias untuk menjadi sebuah tulisan nantinya. Nah, ada juga pendekatan sistematik review. Nah, ini pendekatan lebih terstruktur, ya. Jadi ada sistematisnya. Jadi kita dalam meneliti itu kita harus mengumpulkan datanya dulu, mengumpulkan source-nya dulu, artikel apa yang ingin kita cari, kita kumpulkan, selanjutnya kita melakukan analisis, dan selanjutnya kita melakukan penafsiran bukti dari berbagai penelitian itu. Nah, sehingga penelitian-penelitian kita cari itu tidak bias hasilnya, sehingga berkualitas, sehingga bisa juga dijadikan rujukan oleh penelitian lain untuk melakukan penelitian. Jadi banyak orang mencari studi literatur, artikel-artikel yang berbasis studi literatur untuk menjadi basis dasar penelitian dia. Jadi dia sudah
lebih gampang ya. Jadi kalau orang udah mencarikan bahan, jadi kita tinggal pakai. Nah itu sistematic literature review seperti itu. Nah ada juga ada meta analisis. Nah ini meta analisis ini kita gunakan atau kita lakukan eh, pengolahan data ya berdasarkan kuantitatif. Nanti contoh yang pernah saya lakukan adalah bagaimana kita menjumlahkan faktor-faktor yang kita ketemukan di berbagai artikel. Nah, kita bisa simpulkan oh ternyata faktor ini yang paling banyak dan paling baik ya paling banyak diteliti oleh orang yang dihasilkan oleh orang. Nah itu kita bisa menjadi panduan kita untuk meneliti berikutnya. Nah, ini juga pernah saya lakukan. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh kepada Bapak Ibu untuk melihat dari yang ada. Nah, di mana sih riset literatur review yang kita lihat ya? Saya punya gambar nih ya. Jadi kita punya penelitian individual di sini, di sini. Kita akan cari yang paling dekat itu adalah meta analisis. Itu akan menjurus ke apa yang kita ingin teliti selanjutnya nantinya. Nah, itu udah muncul di sana. Systematic review sedikit lebih luar. Nah, kalau yang review tidak sistematis itu terlalu luar. Jadi sangat jarang digunakan oleh orang untuk melakukan eh, penelitian. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba saat ini untuk bagaimana kita membuat literatur review yang sistematis sesuai dengan tantangan nanti. Oke. Nah, ada benefit ya. Jadi saya juga bicara tentang benefit. Nah, systematic literature review ini kita memvalidasi ya, ya, memvalidasi dan memberikan kehandalan terhadap topik-topik riset yang kita ingin lakukan. Nah, ini sangat penting kepada kita bahwa kita membuktikan bahwa apa yang kita teliti itu memang ada dan punya nilai keterbaruan ataupun punya tren riset yang baik di saat ini gitu. Jadi kita bisa lihat, kita bisa memvalidasi dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini pernah saya menjadi dasar saya pada saat saya mengambil S3. Jadi saya melakukan literatur review bahwa mengapa teknologi blockchain itu sangat penting untuk saya kembangkan, mendukung untuk teknologi informasi. Nah, itu saya cari. Ternyata saya temukan faktor-faktor yang mendukung itu, yang menyatakan bahwa teknologi ini memang bagus dan baik untuk dikembangkan. Dan saya lebih mendalami kembali, tidak hanya teknologi informasi, karena saya bidangnya ada supply chain management, saya mencoba menggali juga bagaimana teknologi blockchain itu sudah banyak diteliti orang nggak di dalam SCM. Ternyata itu juga cukup cukup banyak dan relevan. Nah, itu juga memperkuat bahwa blockchain itu memang bisa digunakan di SCM. Nanti eh, studi literatur ini memperkuat riset-riset kita nantinya pada saat kita memberikan fondasi eh, melakukan penelitian maupun penelitian yang kita lakukan secara mandiri ataupun kita lakukan untuk jenjang S2, S3 itu menjadi fondasi dasar menyatakan bahwa penelitian kita itu memang valid dan reliable ya. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, itu memberikan keyakinan kepada eh, pe- apa, penguji nantinya atau tim promotor atau tim pembimbing bahwa topik kita itu memang valid dan reliable untuk dilakukan penelitian. Nah, di SLR juga ya, jadi SLR membuktikan bahwa kita memutuskan sebuah topik itu menjadi bagus ya. Jadi sesuai dengan apa yang udah ada di tren mungkin ya. Jadi pada saat kita melakukan penelitian-penelitian lanjut dari penelitian topik kita itu memang diakui oleh orang itu bahwa ada trennya di situ ya. Jadi sangat penting kita bisa me- memberikan sebuah fondasi kuat pada riset-riset yang kita lakukan. Apalagi kalau kita ingin melakukan riset yang berkesinambungan dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi penting sekali kita melakukan fondasi-fondasi riset seperti systematic literature review.
Oke, itu benefit yang kita dapat Bapak Ibu. Oh ya, nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya, nanti silakan aja, bisa langsung tadi, bisa langsung ataupun eh, berikan komentar di chat ya. Oke, ini adalah komponen ya, komponen yang secara umum sama, Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat sebuah artikel dengan sistematik literatur review? Jadi pada umumnya kurang lebih sama, ya, tidak ada perbedaan. Ya. Secara umum ada pendahuluan, ya biasa kita menceritakan latar belakang melakukan penelitian tentang bidang kita, dan di dalam pendahuluan ini biasanya kita letakkan research question apa yang ingin kita cari di dalam literatur-literatur yang kita kumpulkan sebagai basis data. Nanti kita di situ kita berikan statement-statement bahwa kita mau ngapain di situ. Nah, selanjutnya ada kajian literatur. Nah, ini biasanya literatur yang terkait dengan apa yang kita ingin teliti. Selanjutnya itu ada metodologi. Nah, nanti kita di dalam SLR ada satu metode apa beberapa metodologi yang bisa kita uh, gunakan. Salah satu yang paling terkenal itu ada Prisma, ya. Jadi ada Prisma. Ada juga yang merujuk kepada penelitian Barbara Kitchenham. Ya, itu ada juga merujuk ke sana untuk sebagai rujukan bagaimana kita melakukan step systematic literature review. Selanjutnya ada hasil. Nah, ini hasil temuan ini biasanya kita menjawab dari riset apa research question ataupun pertanyaan penelitian kita bangun di pendahuluan atau di metodologi penelitian. Jadi bisa kita letakkan dimanapun nantinya sesuai dengan apa yang kita inginkan nantinya. Kita bisa sesuaikan. Nah, hasil-hasil di sini untuk memperkuat biasanya kita harus bisa melakukan visualisasi data dari source yang kita temukan. Nah, ini sangat penting sekali. Contoh, kita bisa merangkum sumber kita ya. Nah, sumber kita itu contoh adalah artikel kita itu kita ambil dari jurnal mana saja dan berapa jumlahnya, tahunnya berapa ya. Atau juga kita bisa buat sebuah hasilnya tentang autornya ya, autor yang melakukan riset di bidang itu ada apa siapa saja. Dan banyak sekali yang kita bisa visualisasikan ya. Bisa juga kita lakukan visualisasi dengan topik yang kita temukan di di dalam dataset kita. Nanti kita bisa visualisasikan. Selanjutnya kita diskusi. Nah, diskusi itu menyampaikan dari hasil seluruh temuan kita, ya, temuan-temuan yang kita lakukan di situ, kita diskusikan untuk menyampaikan ataupun memberikan asumsi yang kita dapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang kita bisa gambarkan. Terakhir ya kesimpulan ya Bapak Ibu. Jadi komponen ini ya secara umum kurang lebih sama dengan penelitian-penelitian lainnya. Oke, nah ini ada beberapa tools ya, tools. Ada Publish or Perish. Mungkin Bapak Ibu di sini udah kenal, ada pernah coba Publish or Perish. Ya, ini salah satu tools yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ini open source, free, ya, untuk kita mengguide atau mendapatkan data, research-research dari Scopus, Google Scholar, Way of X, ya. Jadi kita bisa ambil data-data itu. Eh, tapi ya source ini cukup apa? Cukup terbatas juga. Jadi kita harus bisa mengetahui juga batasnya sampai mana. Yang saya coba itu 200 artikel bisa kita tarik dari data publish and publish. Nah, kita bisa mau trik-trik yang lain mungkin kita batasi tahunnya ya, 5 tahun terakhir atau berapa tahun terakhir. Itu salah trik-trik yang kita ingin batasin untuk pencarian artikel-artikel yang ada. Nah, ini publish OPRC ini sangat baik ya, Ibu Bapak Ibu kalau ingin bisa gunakan, jadi bisa lakukan. Ini bisa tarik source-nya dari Google Scholar bisa. Jadi kita bisa setting juga Google Scholar kita bisa tarik.
datanya. Dari WOFS, jadi selanjutnya ada dari Scopus kita mencari dengan API ya. API yang kita setting ke dalam softwarenya sehingga API itu menarik data. Jadi Bapak Ibu bisa coba ya. Ada juga ada Force Viewer. Nah, ini Force Viewer online atau offline. Nah, Force Viewer ini sebenarnya adalah tools untuk memvisualisasikan data source yang kita temukan. Nah, ini juga open source, Bapak Ibu bisa gunakan secara online ataupun offline, jadi bisa di-download ataupun cara menggunakan online. Ada juga ada NVivo. Ya. Nah, ini ada yang mungkin Bapak Ibu yang punya riset-riset kualitatif, NVivo juga bisa kita gunakan menjadi satu tools yang untuk melakukan literatur review. Dan tapi ya software ini cukup mahal untuk dibayar ya. Tapi bisa bisa Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu menggunakan ini cukup bagus ya. Jadi bagaimana kita mengcode misalnya kita mengcoding coding kata-kata kunci yang kita ingin code di dalam NVivo ini yang kita bisa hasilkan hubungan antara kata data yang ada di sebuah artikel. Nah, untuk saat ini di hari ini mungkin saya kenalkan satu tools ya. Ini namanya Biblioshiny atau Bibliometric. Nah, Bibliometric ini digunakan dengan pemrograman R ya, R programming. Tapi tenang Bapak Ibu, ini tidak menggunakan pemrograman R ya. Jadi tidak kita ketik codingnya. Jadi jangan takut dulu ya dengan R programming, tapi ini adalah sebuah library ya, library yang sudah disediakan di pemrogram R yang kita gunakan untuk melakukan bibliometrik. Nanti kita bisa install package-nya, nah, kita bisa langsung menjalankan software ini di dalam RStudio. Nah, hari ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kita menggunakan RStudio dengan menggunakan biblioshading ini untuk melakukan bibliometrik di dalam sebuah artikel. Dari ini ada banyak tools ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya banyak tools yang bisa gunakan, itu juga bisa Bapak Ibu gunakan eh, untuk menggunakan SLR ya. Silakan Bapak Ibu menggunakan tools apa pun yang bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan SLR. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal tools-tools ini, Pak Ibu boleh ini boleh bersuara gitu, memberikan respon. Nah, tools ini ada yang sudah pernah menggunakan? Sudah, Pak. Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa coba menggunakan. Oke, coba lanjut. Nah, City Meter Review itu kita butuh source ya, source data, source data jurnal. Ini sangat penting karena kita kan ingin membuat eh, apa ya literatur review berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu. Jadi sehingga kita butuh source database-nya. Nah, source database ini saya ada beberapa. Ini ada Scopus ya, Scopus. Ada IEEE, ada Emerald, ada Springer, nanti ada WOS. Itu bisa kita gunakan sebagai source. Atau kalau ibu bapak ibu punya data source yang lain, bisa. Dimension itu juga bisa. Jadi itu juga bisa bapak ibu gunakan. Nanti saya coba beberapa source yang kita lakukan. Ya, ini source-source. Bapak Ibu pernah mencari sebuah penelitian di Scopus mungkin? Ada yang coba bisa mencoba mencari artikel yang mendekati penelitian Bapak Ibu dari Scopus mungkin?
Pernah, Pak Erik, aku pernah. Oh Tapi iya, karena Prof. orang tua kadang-kadang matanya nggak ngeliat, nanti Bu Win yang tak bilang, Ibu Win ini gimana gitu. Iya, iya, Prof. Selanjutnya ada Triple E ya, ini juga, ini sering Emerald. Ini ada cara-cara bagaimana kita melakukan mencari source data. Nanti kita coba juga, Bapak Ibu, saya akan berikan satu langkah cara kita bagaimana mencari sebuah topik yang kita inginkan dan bisa sesuai dan baik nantinya untuk kita lakukan riset. Oke, kita coba salah satu metode, yaitu metode Prisma. Jadi metode ini Bapak Ibu pasti sudah banyak melihat metode ini digunakan untuk melakukan step-step atau langkah-langkah systematic literature review. Jadi kita coba, ini adalah tahap-tahapnya ya. Jadi ada beberapa tahap, Bapak Ibu. Bagaimana kita mendefinisikan kriteria yang layak, kelayakan dari sebuah artikel yang kita miliki. Selanjutnya mendefinisikan sumber informasinya. Selanjutnya memilih literatur, pengumpulan data, dan pemilihan item-item data. Nah, step-step ini yang harus kita lakukan dengan baik sehingga eh, pada saat kita menyajikan systematic literature review pada paper-paper kita itu eh, memang datanya reliable, valid, dan oke untuk kita tulis dan kita publish. Nah, ini skema mungkin semuanya pernah lihat ya, Bapak Ibu banyak di artikel-artikel. Ini adalah step-step. Ada beberapa step. Pertama ada identification. Ya, identification itu mengidentifikasi artikel apa data source yang kita sudah temukan. Nah, di sini kita bisa tulis di sini record investigating through the database searching. Nah, ini kita bisa kita cari database Scopus. Kita berapa sih artikel yang kita miliki dari database Scopus itu misalnya kita dapat 100. Nah, kita bisa tulis artikel yang kita temukan pada database Scopus adalah 100. Kita bisa juga tambahkan beberapa sumber yang kita cari di dalam database itu, misalnya IEEE, Springer, ataupun Emerald, ataupun SCM nantinya, atau database-database lain yang kita cari, kita bisa add. Berapa sih semuanya kita bisa lakukan. Nah, di sini record-record ini bisa kita tambah sesuai dengan jumlah database yang kita pakai untuk kita cari ya, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dua di sini ya. Jadi kita bisa tambahkan beberapa. Dari hasil itu kita scanning ya, screening dulu. Ya, screening dulu artikel-artikel itu. Pertama kita screening duplikatnya ya, duplikat dari artikel itu. Mungkin ada kesamaan-kesamaan. Nah, kita bisa lakukan duplikat menghilangkan kesamaan-kesamaan dari artikel. Ini dilakukan secara manual Bapak Ibu ya. Jadi memang kita udah cari database, kita dapat, kita akan baca judul dan lain-lain secara manual untuk kita buang atau kita keluarkan dari data source kita. Jadi sehingga tahap ini sangat penting untuk kita melakukan systematic data review agar data kita memang valid ya dan reliable untuk kita gunakan. Oke, dari sudah reform kita scanning ya. Scanning ini yang tahap kedua ini scanning biasanya kita scanning lewat eh, title ya. Title-title yang muncul di dalam source kita. Nah, kita bisa sorting bagaimana title itu sesuai dengan topik yang kita ingin lakukan, yang ingin kita teliti. Kalau tidak kita take out atau kita hilangkan, keluarkan dari source kita. Nah, di sini ada record yang keluar berapa. Nah, setelah kita scanning ke tahap itu, kita eligibility dari sebuah artikel, kita baca artikel itu secara full text. Biasanya kalau tidak baca satu-satu, kita baca aja abstrak, introduction misalnya. Kalau enggak hasil konklusinya atau kesimpulan dari penelitian itu, apakah itu artikel itu sesuai? Nah, kita buat, kita baca di situ. Nah, berapa sih hasilnya?
Kita sesuaikan dengan apanya. Nah, selanjutnya kita lihat kembali artikel-artikel itu sesuai tidak dengan apa yang kita inginkan, berapa sampai terakhir data artikel itu bisa digunakan berapa. Nanti mungkin dari 100 bisa turun sampai 30 ataupun 20. Nah, itu yang kita bisa tahap terakhir yang itu kita gunakan untuk melakukan sintesis data untuk kita tulis di di bagian 4 atau hasil hasil dan diskusi kita. Nah, itu kita tarik, kita dapatkan dan menjadikan hasil dari penelitian kita. Oke. Nah, ini ada tahap-tahap ya, Bapak Ibu bisa modifikasi tahap-tahap ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi memang tahap-tahap ini banyak sekali yang orang modifikasi tidak sesuai dengan yang ada, tapi tahap-tahapnya ada dengan benar. Jadi eh, Bapak Ibu bisa modifikasi sesuai kebutuhan. Nanti itu aja intinya. Jadi tahap-tahap ini sangat penting dan Ibu lakukan. Oke. Nah, kita bahas satu-satu. Tahap satu itu ada pendefinisian kriteria kelayakan literatur. Nah, ini di sini kita cari ya artikel riset yang ada ya. Kita kaji itu menggunakan biasanya kita bisa melakukan inklusi data artikel itu yang kita ingin cari mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia ataupun bahasa apa bisa kita bahasain kita bisa lakukan di sini ya. Artikel itu selanjutnya kita memiliki tujuan nggak artikel itu terhadap penelitian kita. Kalau ada ya kita pakai pentingnya. Nah, ini tahap pertama. Oke, selanjutnya adalah pendefinisan sumber informasi. Nah, ini kita melakukan pencarian literatur di dalam database dan kita menggunakan database yang ada. Ini cukup banyak ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah saya juga sampaikan beberapa. Oke, selanjutnya adalah penelusuran dari data referensi yang kita lakukan itu relevansinya terhadap studi kita terkait atau tidak. Oke, tahap ketiga di sini adalah pemilihan literatur ya, penentuan kata kunci ya, eksplorasi serta pemilihan judul, abstrak, kata kunci dan artikel, pembacaan lengkap dari atau parsial artikel, selanjutnya daftar referensi dari artikel terpilih yang dikaji kembali. Ya. Nah, yang paling penting di sini kita harus baca penentuan kata kunci. Nah, kata kunci ini menentukan seberapa dalam ya penelitian yang kita ingin lakukan. Biasanya semakin dikit artikel yang kita temukan terhadap apa berdasarkan kata kunci yang kita gunakan itu semakin baik Bapak Ibu. Berarti penelitian kita itu memang sudah secara khusus atau secara dalam itu memang di sana letaknya. Ya. Jadi misalnya kita temukan pertama kali menggunakan kata kunci dapatnya 1000. Berarti kalau 1000 artinya artikel yang apa topik yang Bapak Ibu itu masih kurang dalam atau kurang menjurus. Jadi kita bisa nambahkan beberapa kata kunci yang mungkin menjadi dasar. Nah, biasanya penggunaan kata kunci ini Bapak Ibu bisa menggunakan and, or, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan boolean logic dari tentunya pencarian database ya. Jadi kita bisa pakai ini. Nah, pada saat kita mencari kata kunci ini menggunakan kata itu harus sama di dalam pencarian. Contohnya kita mencari di database source-nya di Scopus. Kita menggunakan kata kunci misalnya saya teliti smart and robot. Nah, kata kunci ini kalau kita ingin cari ke database source yang lain, kita harus menggunakan kata kunci yang sama. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata kunci yang berbeda-beda. Kenapa? Kita akan memfokuskan atau memfokuskan pencarian terhadap penelitian kita itu tidak bisa eh, apa ya eh, keluar jalur lah ya. Kalau kita menggunakan kata kunci yang berbeda, berarti kita eh, keluar jalur dari apa yang kita inginkan. Ya. Jadi kita penting sekali konsistensi dari penggunaan kata kunci dalam pencarian data source kita. Oke, tadi kita mengeksplorasi, setelah itu kita mengeksplorasi judul, abstrak, kata kunci pada artikel, nah kita bisa baca.
Nah, selanjutnya kita baca lengkap atau parsial. Tadi saya contohkan bagaimana kita membaca abstrak, abstraknya apakah sesuai atau belum. Kalau tidak ketemu, kita bisa cari ke introduction, kita lihat introductionnya seperti apa, kita baca apakah sesuai atau tidak. Nah, kalau masih juga belum ketemu, berarti kita bisa lewatkan, kita baca ke conclusion atau kesimpulan dari penelitian ini. Dari situ kita bisa dapat secara lebih dalam apa hasil dari penelitian tersebut. Nah, hasilnya sesuai atau tidak dengan penelitian yang kita lakukan. Kalau tidak sesuai, berarti kita harus keluarkan dari source kita. Oke, selanjutnya data referensi dari artikel terpilih ya dikaji kembali dan menemukan studi terkait dengan ini kita scaling ulang ya dari apa yang kita lakukan dari 3 dan 4. Oke, selanjutnya tahap pengumpul data. Nah, biasanya ada beberapa teknik yang kita ingin tumpulkan di dalam artikel-artikel kita itu ya biasa secara manual ya ataupun dengan menggunakan bantuan tools nanti Bapak Ibu. Kalau dulu saya sebelum menggunakan tools saya gunakan manual. Jadi di sini saya ada beberapa pencarian biasanya kita sajikan di dalam hasil ya. Ada kita cari tipe artikel. Nah, kita bisa artikel ini ada dua tipe Bapak Ibu ya. Artikel itu berdasarkan dari jurnal dan artikel itu berdasarkan dari eh, dari conference. Nah, kalau yang di conference itu namanya proceeding. Nah, kita bisa bisa mem- mem- mengklasifikasikan atau mengelompokkan artikel-artikel yang kita ketemukan itu berdasarkan dari jurnal kah atau dari proceeding atau dari conference. Nah, itu bisa kita bedakan dari hasil temuan kita. Nah, itu bisa kita laporkan. Kita buat table nantinya di hasil analisis tipe artikel yang kita gunakan sebagai source untuk literatur review itu ada misalnya ada 20 jurnal, ada 10 proceeding. Nah, kita bisa laporkan. Selanjutnya kita juga bisa buat juga nama jurnal atau nama conference artikel yang terbit tersebut. Jadi kita bisa kalkulasikan dari artikel-artikel itu terbit di jurnal mana saja, berapa sih jumlahnya. Jadi di conference mana berapa jumlahnya gitu ya. Selanjutnya bisa tahun terbit dari artikel tersebut. Ah, selanjutnya ada topik. Nah, topik apa saja yang muncul di dalam penelitian tersebut, ya, judul, kata kunci atau keyword yang digunakan, negara. Nah, ini juga ya kata kunci ini judul itu menjadi analisis yang menarik karena di situ kita bisa menarik eh, trademark dari sebuah penelitian yang setelah ada di topik yang kita ingin cari. Ya. Nah, selanjutnya ada negara. Nah, negara ini juga mendukung, Bapak Ibu. Kalau di riset S3, itu negara menjadi salah satu batasan masalah yang ataupun novelty ya, novelty yang kita bisa berikan. Karena kita bisa mengajukan bahwa penelitian kita kita lakukan di Indonesia gitu misalnya. Kita bisa bandingkan banyak sekali ada di penelitian di negara lain dan kita lakukan di Indonesia. Itu menjadi novelty ataupun pembatasan penelitian yang kita lakukan. Bisa dilakukan. Apakah di negara Indonesia ataupun negara yang Ibu ingin tuju itu pernah melakukan riset yang Bapak Ibu lakukan. Kalau tidak, kita bisa menjadikan dia sebagai novelty nantinya. Selanjutnya kita bisa cari metodologi penelitian. Nah, ini banyak ya, Bapak Ibu bisa kualitatif, kuantitatif. Apakah penelitian itu dilakukan kuantitatif atau kualitatif? Kalau di komputer itu ada mencari mungkin algoritmanya gitu ya. Kalau ya algoritmanya apa? Selanjutnya ada juga mungkin mencari variabel. Kalau yang manajemen, eh, kalau yang komputer kita bisa cari parameter ya. Ya. Itu istilah saya yang kurang lebih sama bagi saya ya. Kalau parameter disebutkan di orang komputer ataupun variabel, nah itu atau faktor, nah itu saya rasa sama aja. Kita bisa cari di situ. Kita bisa buat sebuah temuan yang kita hasilkan dari pengumpul data ini. Oke, tahap 5 pemilihan item data. Di sini ada demografi, ya. Demografi artikel. Ya, tadi ada negara yang terkait, distribusi
topiknya, diskusi metode penelitian dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua itu menjawab pertanyaan penelitian dibuat. Nah, ini Bapak Ibu bisa tahap yang kelima. Oke, mungkin kita lanjut ke penggunaan tools ya, tool SLR atau nanti contoh-contoh yang saya tampilkan. Ada beberapa yang mungkin contoh-contoh ya, dulu Bapak Ibu. Saya coba tampilkan beberapa contoh yang pernah saya kerjakan atau penelitian lain yang mungkin memperkuat nantinya. Oke, saya sharing dulu, ntar saya buka beberapa artikel Bapak Ibu. Oke, kelihatan Bapak Ibu untuk ini ya, Kelihatan. kelihatan ya. Nah, terima Ya. kasih Prof. Oke, ini satu contoh yang saya kerjakan untuk mencari faktor ya Bapak Ibu. Jadi faktor yang mempengaruhi social knowledge management di dalam society. Nah, ini saya mencari faktor ya. Nanti di sini menjelaskan biasa tadi saya tuliskan introduction, theoretical foundation atau literatur. Ini tahap-tahapnya kurang lebih sama. Nah, di sini metodenya yang saya gunakan bukan Prisma, tapi adalah pendekatan yang digunakan oleh penelitiannya Barbara Kickenham. Itu sering nanti Bapak Ibu bisa cari. Barbara Kickenham itu sangat banyak dirujuk untuk melakukan SLR juga di ilmu komputer. Jadi dia melakukan metodologinya di sini adalah proses ya pertama di mana dia menjelaskan database apa saja yang akan digunakan di dalam literatur ini. Nah, ditampilkan database-nya. Nah, sini saya menggunakan 7 database. Ada ICM Digital Library, IEEE4, JSTOR, ada Science Direct, ada Emerald Insight, ada Springer, ada Taylor Francis. Ini database yang saya gunakan untuk mencari literatur yang saya butuhkan dalam penelitian saya. Itu saya tampilkan di, ininya penulisan search and proses ini, pencarian proses dari artikelnya. Selanjutnya, pada saat pencarian artikel, kita menggunakan kata kunci apa saja sih, dan bagaimana cara kita menggunakan kata kunci. Nah, ini juga sangat penting, Bapak Ibu. Jadi, tadi saya katakan bahwa penggunaan kata kunci itu memperdalam penelitian atau topik yang kita ingin cari. Nah, sini Bapak Ibu bisa menggunakan bola operator atau boolean search ya, menggunakan and or ya. Dari setiap kata itu di and kan untuk mencari sebuah apa artikel di dalam database. Nah, ini secara konsisten yang Bapak harus lakukan di setiap atau seluruh database yang Bapak kunjungin atau Bapak gunakan. Oke, selanjutnya menggunakan inclusion dan exclusion criteria di mana kita menemukan dokumen dengan membaca ya. Selanjutnya membutuhkan kandidatnya, data menseleksi dari data
artikel yang kita miliki. Nah, dari situ kita melakukan data extraction. Nah, di sini data extraction kita pilah-pilah. Ya. Nah, source yang kita temukan dari 7 itu secara font study, pada saat saya mencari, saya menemukan 278 artikel sesuai dengan apa yang tema yang saya inginkan. Nah, itu saya tulis ya, dari Emerald berapa, IEEE berapa, Joystory berapa, sampai Springer berapa. Selanjutnya kandidat studinya kita baca kita baca secara title sesuai nggak dengan apa yang kita ingin cari. Kalau tidak sesuai ya kita take out. Nah ini ternyata berkurang ya Bapak Ibu dari setiap source database-nya yang telah kita temukan. Nah selanjutnya adalah selective study. Nah ini selective study yang saya baca secara keseluruhan artikelnya. eh, Artikel itu cocok nggak artinya? Dari introduction, dari conclusion yang saya baca. Oke, dari situ baru kita menampilkan hasil dari studi literatur yang kita lakukan. Jadi kita buat. Pertama itu saya tampilkan sini demografi, tren, karakteristiknya. Hmm. Jadi kita lihat artikel itu source-nya dari mana saja sih? Dia bentuknya jurnal atau conference nantinya. Karena eh, ini menjadi apa ya penilaian khusus ya kalau kita melakukan artikel source kita itu kebanyakan jurnal-jurnal yang terbaik gitu ya jurnal-jurnal yang terindeks Scopus dengan Q1 terindeks WOS ya. Nah itu apabila artikel yang kita gunakan itu banyak di daerah di publish di sekitar itu maka kualitas studi literatur yang kita miliki itu semakin bagus. Nah, apa ya? Artikel kita ini menjadi mungkin bisa dipublish di Q1 mungkin, ya. Jadi Bapak Ibu studi literatur ini kita bisa publish di Q1. Jadi eh, jangan apa ya menganggap bahwa studi literatur ini terlalu jelek ataupun tidak bagus, tidak baik gitu. Tapi studi literatur ini menjadi fondasi penelitian kita. Kita bisa lakukan dengan baik, kita mencari sumber-sumber data dengan baik, kita bisa publish di Q1. Jadi banyak sekali Q1 yang mempublish studi literatur yang bagus. Ya, kalau kita menggunakan source yang baik, pasti kita hasilnya menjadi baik. Nah, sini juga saya buat nih ada parameter-parameter apa dari untuk meyakinkan bahwa penelitian kita ini memang di bidang kita itu butuh sekali justifikasi peneliti yang kita jadikan ya penelitian dahulu ini memang topik kita itu memang orang ini meneliti di bidang misalnya manajemen atau komputer itu membuktikan bahwa penelitian itu memang orang-orang itu yang meneliti. Jadi kita tidak apa ya tidak jauh meleset gitu ya dari itunya. Kalau kita eh, katakan bahwa itu memperkuat bahwa kita orang manajemen kita meneliti di topik A, memang itu menang topik yang dikerjakan atau diteliti oleh orang-orang manajemen. Jadi kita bisa menjustifikasi dengan studi literatur yang kita cari dengan background akademik autor yang mempublish artikel-artikelnya. Jadi kita itu justifikasi yang cukup baik intinya. Selanjutnya juga ini ada background author. Saya cari bahwa background authornya industri atau akademik, gitu ya. Ternyata artikel yang saya pakai itu banyak akademik. Nah, sini juga ada justifikasi negara. Nah, ini juga negara. Nah, ini juga membantu bahwa penelitian yang kita lakukan itu memang ada nggak di Indonesia. Kita mencari ada nggak di Indonesia, banyak di mana saja gitu. Ini membantu sekali. Kalau tidak ada, itu menjadi justifikasi temuan kita untuk mengangkat bahwa penelitian kita dilakukan di Indonesia itu oke gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menjustifikasi seperti itu dengan studi literatur.
Selanjutnya ada author. Nah, ini profil author. Nah, profil author ini kita bisa rujuk juga. Ternyata author-author ini menjadi yang paling banyak melakukan penelitian di bidang ini. Jadi dia bisa menjadi sebuah rujukan kita yang baik. Bahwa memang dia track record penelitiannya di bidang-bidang itu. Nah, itu menjadi landasan penelitian kita eh, menjadi baik lah ya. Jadi punya menemukan bapak teori atau ilmu dari apa yang kita inginkan itu. Biasanya kita mencari seperti itu. Jadi biasanya kalau kita tuntut kan teori dasar yang kita gunakan apa sih Bapak Ibu gitu ya. Nah, kita bisa menjustifikasi bahwa orang ini menjadi dasar ilmu kita gitu ya. Menjadi grand teori yang kita gunakan untuk melakukan riset kita. Biasanya kita bisa buktikan seperti itu. Nah, selanjutnya ya ini mencari mapping faktor dan lain-lain. Ini yang saya kerjakan atau kita keyword analisis dari setiap ini berapa. Jadi model hasilnya yang selanjutnya kita bisa sesuaikan dengan pertanyaan yang kita inginkan. Ini salah satu penelitian yang saya kerjakan. Selanjutnya juga ada di sini, ini juga terbit di jurnal Bulletin Analytical Engineering. Ini juga saya mencari apa key strategi isu dari pharmaceutical industry, industri farmasi, di SCM dengan studi literatur juga membuktikan bahwa SCM itu memang bagus diteliti untuk contohnya di industri farmasi itu baik. Di sini saya temukan ada beberapa strategi proses resource people teknologi. Nah, ini biasanya orang-orang manajemen menemukan faktor ini untuk menjadikan dia research framework. Pertama, waktu saat saya membangun ini jujur menjadi dasar framework saya untuk S3 saya bahwa SCM-nya industri farmasi ini didukung oleh proses resource people dan teknologi. Jadi literatur-literatur yang saya lakukan juga kurang lebih sama tahapnya di sini Bapak Ibu. Outlet-outletnya juga saya tampilkan sama. Cuman ada visualisasi-visualisasi yang saya gunakan untuk memperbarui data apa tampilan saja. Yang ini juga ada bibliometrik. Nah, ini bibliometrik analisis dengan tim promotor juga dan teman-teman. Sini juga saya gunakan, tapi sini saya gunakan Force Viewer untuk mencari bahwa penelitian saya itu memang benar di track itu. Contoh blockchain ya, jadi saya meneliti blockchain di vehicle. Oh berarti memang faktornya ketemu sih Bapak Ibu. Jadi di situ kita bisa melihat blockchain itu terkait apa saja, penelitian kita terkait apa saja. Nah ini menjadi penguat bahwa penelitian itu benar adanya dan faktor lain ada yang mendukung. Ya itu beberapa penelitian yang saya kerjakan di studi literatur, ada juga beberapa yang lain. Mungkin biar lebih jelas, saya coba satu cara, Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung coba praktekkan bagaimana kita mencari satu buah source. Source itu menghasilkan sebuah data source dan data source itu kita analisis dan kita gunakan untuk melakukan visualisasi yang kita inginkan. Saya akan apa share screen Zoom-nya ini. Mungkin saya menggunakan Scopus ya, Bapak Ibu. Eh, Pertama disclaimer dulu Bapak Ibu. Scopus yang saya gunakan ya di sini, saya jelaskan dulu sebentar bahwa pencarian di Scopus berbeda Bapak Ibu. Karena saya punya mungkin subscribe ya, misalnya mengikuti atau seperti diberikan hak akses khusus dari Scopus.
biasanya di perguruan tinggi juga ada yang coba bekerja sama dengan Scopus agar bisa melakukan hal ini. Ya, kalau saya ini memang agak tahu akun saya ini akun yang dikatakan sedikit ajaib lah ya. Gratis ya Mendapatkan Pak ya? eh kalau saya gratis Bu, Prof. Iya, Kalau iya, saya makanya. gratis, Karena ya karena unik kali ya, karena kok wah pinter banget terus tak kasih gratis aja. nggak tahu juga Prof. Ya kalau dia biasanya gini di ujung ini ada profil Bapak Ibu kalau memang punya ada Scopus, nanti Bapak Ibu punya profil ya saya. Nah, profil ini bisa menjadi kalau kemarin saya mengikuti, ini Bapak Ibu kalau punya artikel-artikel yang terbit di Scopus yang artikel-artikel yang diterbitkan dan terindeks Scopus, nanti Bapak bisa punya profil seperti ini. Nah, profil saya ini ya secara ajaib memang di sini biasanya kalau universitas, Prof. Biasanya kalau dia ada kerjasama dengan Scopus, itu di sini tulisnya misalnya Unipi gitu ya, Bang. Di SKST Sandbox ini biasanya remote aksesnya by Universitas Pembangunan Insan Pembangunan, biasanya seperti itu. Nah, kalau kalau saya sih nggak tahu Prof ini eh, memang secara ajaib, mungkin saya juga nggak tahu dapatnya dari mana, secara tiba-tiba bisa dapat dengan akses yang seperti ini. Atau juga bisa caranya Bapak Ibu kalau punya kesempatan mereview jurnal-jurnal Elsevier. Karena Scopus ini kan punya Elsevier. Nah, kalau Bapak Ibu mereview jurnal-jurnal artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal Elsevier, mungkin Bapak Ibu bisa dapat seperti poin. Nah, poin itu bisa di reimburse gitu ya ke dalam scope. Bisa seperti dapat apa ya? Dapat fasilitas menggunakan Scopus lebih lebih bagus gitu. Karena Scopus juga ada AI-nya, pencarian AI-nya. Nah, ini di skema dulu Bapak Ibu. Jadi mungkin searchingnya berbeda dengan Bapak Ibu. Ya, kalau misal searchingnya saya code dulu Bapak Ibu. Nah, kalau saya code ulang, ini ya saya code tidak sesuai dengan data ini. Nah, kalau kita searching dia tidak ada searchnya. Kalau mau search itu cuma source biasa dan auto searchnya seperti biasa. Pak Erik, sedikit aja. Kalau begitu, Nah, penulisan yang hibah itu kemarin itu yang dapat itu setelah saya telusuri rata-rata memang yang penulisannya Scopus itu banyak gitu loh. main Prof. Kemarin kebetulan dapat terus dengan Bu Win kan sebagai anggota Prof. Iya, tapi anu juga apa teman-teman di UNS terus teman-teman di ini banyak yang dapat. Tapi Enggak, di Prof. tempat kami itu sepertinya ada kendala deh, karena saya udah menulis kok tiba-tiba recordnya nol gitu, ditelusuri temen yang dapat juga, dia pasang tiga dapat, jadi dia sendiri terus teman-temannya terus ikut gitu dapat semua. Nah, itu kenapa ya Pak Erik ya? Sudah capek-capek menulis terus kemudian nggak terikot padahal tulisan saya itu dengan Pak Karnawi bagus banget gitu. Oh gini Prof, mungkin gini Prof, ada kasus Prof, eh, pada saat indeks itu namanya namanya Prof itu punya beberapa bentuk penulisan. Terkadang itu memang ke nggak ke record Prof. Nanti mungkin saya coba Prof ya, searching ini ya Prof. Kadang memang gitu Prof. Nanti saya pernah kejadian juga Prof. Dia itu afiliasi pengaruh Prof. Jadi kalau afiliasi kita di artikelnya berbeda dengan itunya juga akan Bidangnya. ya bukan bidang afiliasi itu universitasnya ya Prof. Pernah kemarin saya pakai yang Oh, lain dan lain itu akan punya dua nanti atau nama yang eh, ter terdata itu berbeda Prof. Saya coba ini Prof ya. Francisca Sestri. Ini kayak di sini Prof.
Tuh kan muncul toh kemarin enggak pada saat kita submit tuh enggak ada yang muncul gitu loh. Ini ada, Prof. Ini ada, tapi nggak tahu Ya, kita. tapi pada saat kami submit itu sama Pak Karawi itu enggak ada satupun yang muncul loh. Makanya enggak dapat padu. Insan Ada, pembangunan Prof. kan enggak ada yang. Ininya, Prof. Hmm. Ininya manajemen data departemen, Prof. Oh. Ini Prof bisa ganti, Prof, untuk ininya. Ini ininya apa? Tidak tercantum Unipinya, Prof. Oh lah, terus gimana? Nanti coba Bu Win dibantuin ya. Jadi semua ya itu pasti semua juga akan nggak tercantum kali atau saya atau pribadi ini. Nah, ini nggak tahu nih ada beberapa viewernya. Saya yakin dulu, Prof. Kayaknya nggak bisa nggak saya ntar, Prof. Saya Oke, nggak apa-apa. Iya, nanti coba. yakin dulu, saya coba. Ya, nggak apa-apa. Isi. Nanti di situ kita akan sempurnakan dulu. Oke. Nah, ini, Prof. Nah, ini eh, biasanya, Prof, ini bisa dipilih, Prof. Ini yang muncul nih sini ada harusnya insan pembangunan, Prof. Oh, iya. Nanti Mm-mm. ininya dinaikin ke atas, Prof. Diganti Oke. lah, Ya, diganti. coba nanti saya gantinya. Itu pribadi atau dari adminnya di insan pembangunan, Bu Win? Ini secara autor pribadi, Prof. Oh, pribadi ya. Ya. Jadi ini Coba. memang akunnya kita punya milik pribadi. Setiap dosen punya satu-satu, Prof. Jadi dia punya login masing-masing, Prof. Oke. Jadi nanti saya akan rubah di situ itu harus berubah ya. Ya, Nah, seperti mungkin saya nih, Prof, ya. Contoh. Nah, kalau saya kan sini saya ada beberapa nih. Kemarin saya kan masih di Kalbis, saya pakai yang sini, saya munculin nih. Tapi ya. sekarang saya udah munculin yang ini. Oh, pindah lagi. Ya, saya pindah ke Universitas. Multimedia, tempatnya Iya, Mas itu, Mas Nino Leksono. iya, Prof. Oh iya. Terus gimana coba? Jadi emang saya ganti ke sini kemarin, Prof. Udah langsung ke ganti untuk ininya. Ya udah nanti saya tak minta tolong Bu Win supaya ternyata memang walaupun bagus kayak apa lah, wong nggak terdaftar, nggak kelewat aja, nggak bisa ngelihat. Mungkin teman-teman semua di insan pembangunan selain Bu Win mungkin mesti di training Bu Win ya, caranya ganti. Ya, ini kan universitasnya ada, Prof. Iya. Nah, itu tuh misalnya Pak, nah itu ada lah. Saya tadi kan manajemen departemen kan, Iya. tapi belum dirubah. Saya Mm-mm. saya belum merubah gitu. Coba, iya nanti saya ini deh masuk ke Scopus supaya itu berubah. Mm-mm. Ya, terima kasih Pak Erik. Iya, Prof. Baik, Prof. Nah, kalau ini kembali lagi Bapak Ibu ya. Kalau searchingnya saya nih Bapak Ibu, ya, ya Pak Joni, silakan Pak. Ada pertanyaan Pak? Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan silakan tanya aja langsung Bapak Ibu ya. Nah ini ya tadi saya disclaimer bahwa memang ini pencarian saya memang khusus ya Bapak Ibu. Jadi yang tadi saya katakan bahwa saya punya subscribe gitu ya yang mengikuti eh, apa Scopus. Intinya Bapak Ibu apabila mungkin Unipinya belum belum Bapak Ibu bisa secara pribadi mendapatkan itu dengan cara bagaimana? Bapak Ibu apabila menjadi reviewer di artikel-artikel yang diberikan oleh Elsevier, biasanya dia memberikan sebuah poin. Nah, poin itu Bapak Ibu bisa rembes untuk menggunakannya untuk mengakses Scopus seperti ini. Bapak Ibu bisa dapatkan seperti itu. Saya, saya coba sini saya ada beberapa. Jadi yang diberikan oleh Elsevier sendiri atau univ nantinya yang mengikuti gitu. Jadi
nggak mesti Univ memberikan ini. Secara pribadi Bapak Ibu bisa coba mendapatkan dengan menjadi reviewer-reviewer di artikel di jurnal-jurnal Elsevier. Oke, kita mungkin lanjut Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau memberikan contoh eh, untuk kita cari nih dari penelitiannya gitu. Ada yang Bapak Ibu ingin coba? Silakan Bapak Ibu. Saya coba cari, bantu cari di Scopus. Mungkin topik-topik Bapak yang ingin di Bapak teliti apa itu kata kuncinya, biar saya bantu cari dan saya dapatkan source-nya di Scopus. Ya, Pak Erik, izin. Iya, boleh. Tapi ini saya ke moderator dulu. Boleh nih, Bu Hasna? Dengan senang hati silahkan Pak Daniel. Ya. Baik, ini berarti kata kuncinya ini mesti sebaiknya dua ya, karena biasanya dia menghubungkan antara dependent variable sama independent ya, begitu ya Pak Erik ya? Nggak mesti Bapak. Nggak Bisa mesti. area topik. Nanti kita bisa tambah Pak. Oke. Kalau misalnya kita cari tadi kurang menjurus, misalnya masih 1.000 artikel yang kita temukan, itu berarti kan tidak terlalu baik tuh, kalau itu terlalu lebar. Jadi kalau kita bisa memperkecil itu dengan cara menambahkan keyword lagi untuk pencarian data kita. Eh, se- Sekiranya boleh dicoba, saya sedang melihat bagaimana strategic management accounting itu berkaitan dengan tax compliance, Pak. Strategik ya, Ya, strategic management accounting. konting. Ini kalau strategic management accounting sendiri kalau di search memang banyak gitu ya. Tetapi memang dia apabila dikaitkan dengan tax compliance saya lihatnya sih sulit gitu untuk mencari hal yang sama gitu. Ya, nanti kita bisa ini bisa cari Pak, kita tambah nanti. Oh ya, ada 3 ribuan ya, 3.373 artikel yang kira-kira ada di bidang itu. Mungkin kita bisa tambahkan satu tadi compliant ya. Tax compliance lebih spesifiknya ya. Oh, coba compliant dulu Pak ya. Nanti kita Oke. tambahkan teks. Wah, tinggal sedikit 9. Oh iya. Nah, ini sangat sedikit sekali dan cukup spesifik, Mbak. Nah, Oh. kita bisa gunakan ini download. eh, Kita bisa download di sini kalau pakai yang punya saya kita bisa download. Nah, saya bisa download atau kita ekspor itu dalam bentuk CSV, RIS, BibTeX, PlainText, atau kita langsung ke Mendeley nantinya, ataupun reference manajemen yang lain ya. Ini banyak sekali. Kita bisa ke CSV ya. Ini kalau Bapak Ibu kan menggunakan manajemen reference itu ada Mendeley, ada Jetro, EndNote ya. Tapi yang terkenal Mendeley dengan EndNote ya. Yang lain agak kurang terkenal untuk digunakan. Saya bisa eh, download CSV-nya. Nah, di sini kita ada beberapa item, Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat afiliasinya. Nih, kita bisa abstraknya, atau kita ingin finding detailnya, kita bisa checklist semuanya, atau order information yang ada di artikel. Nah, sini karena hanya 9, export, apa, kita export, bisa kita export langsung. Nah, sini kita dapat CSV-nya. Nah, CSV inilah kita sebagai dataset atau data source yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Karena sudah 9, saya rasa ke-9 ini cukup bagus ya, cukup baik untuk kita teliti. Ya, ini mungkin dari source-nya Scopus ya. Nah, juga enaknya juga punya ini kita bisa download ya, Bapak Ibu. Karena 9, kalau dia aksesnya open access, eh, jurnalnya terhadap artikel, itu kita bisa download artikelnya secara langsung di sini. Ini saya bisa download langsung. Jadi tanpa saya satu-satu, saya di sini bisa download artikel tersebut, ya, artikel tersebut dengan langsung. Bukan berapa, 50 yang bisa. Jadi dia melis 50, dan 50 itu dicari yang open source yang mana. Nah, dari open source itu yang ditarik atau diambil filenya kita secara free.
Jadi cukup bagus. Tapi jika tidak open source juga tetap nggak bisa ya Pak ya? Erik, Pak Erik coba yang punyanya Pak Daniel Hutagalung tadi kalau dicek keluar departemen manajemen atau sudah insan pembangunan coba, Pak Erik. Putus ya? Putus ya? Iya. Oh, Sepertinya ada gangguan. Koneksinya bermasalah mungkin. Iya. Pak Erik lagi gak, oh dari tadi gradul, loh putus, langsung ke strong putus. Nah itu, Bapak Ibu, je, aja Bu Prof, nanti Bu Win biar tanggung jawab itu, biar biar kita semua juga dapat hibah. Masa satu pun insan pembangunan gak ada yang hibah, nebeng orang dapat. Insya Allah nanti satu Bu, Bu Winanti lagi perbaikan, ada perbaikan dari sana. Oh yang itu ya, yang kemarin. Ya, yang kemarin Bu Win itu kemarin dapat informasi dari Pak itu dari LLDT untuk diperbaiki. Ya bagus lah, nah, berarti Bu Win udah berubah Yang departemennya. PKM, Prof. Yang PKM, Prof. Bukan Yang yang PKM. penelitian. Oh PKM. Yang Oh, PKM. Ya, ya. Gih. Bisa apa-apa, pokoknya maju terus Bu Win. Ayo Bu Win. Atau prakteknya yang Bu Win kemarin dengan anak-anak yang bisa lolos ke jurnal internasional itu bisa ditularkan Bu Win. Monggo daripada nunggu Pak Erik lagi ke strom itu. Saking baik Bu kepinteran Prof. ke strom cah cilik arep profesor ki. Jadi. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Erik. Iya. Baik Bapak Ibu, karena mungkin Pak Erik, Oh, ini Pak udah Erik sudah muncul, bergabung sudah kembali Pak muncul. Eriknya. Oke, boleh langsung saja dilanjutkan Pak Erik. Oke, maaf Saking Bapak Ibu. kepinteran blockchain ini sampai ke strom. Nggak putus. Oke, mungkin saya Lah share Pak nih. Erik ini semua promotornya sing nulis Pak Erik kabeh kok. Bu Mei ikut Pak Erik. Prof Speed Pak Erik. Terus itu yo Pak Erik piye toh? Ya, Bapak Ibu ini udah kelihatan R Studio-nya. Jadi programnya hanya diinstal Bapak Ibu ya. Jadi programnya hanya diinstal, tidak di coding. Intinya jadi tidak melakukan coding sama sekali untuk menggunakan bibliosharding yang ada di RStudio. Itu yang harus dipastikan. Jadi kan takutnya oh ada instalasi dan ada codingnya nanti Bapak Ibu gak mau pakai atau apa. Nah ini saya juga kemarin menggunakan. Nah di sini kalau kita install aja, installnya adalah bibliometrik. Nah ini installnya ada pertama install packet, Mbak ya. Itu install packetnya juga installnya secara ini, secara langsung di sini. Tinggal kita cari bibliometrik, tulisnya bibliometrik sini, tinggal ada, nih, tinggal kita install. Jadi tidak ada sama sekali kalau kita terhubung internet langsung diinstalasi di dalam RStudio. Jadi sangat gampang. Sama dengan library webshop 2 ini juga sama nanti diinstal. Jadi tidak ada sama sekali mengetikkan coding yang aneh-aneh ataupun yang susah-susah. Yang Bapak Ibu harus tahu ya. Mungkin itu. Nah, ini karena sudah saya install nih, jadi saya tinggal jalankan aja, Bapak Ibu. Jadi tinggal running aja nih. Tinggal running, run. Jadi sini ada tombol run, tinggal running. Oke. Nah, kalau udah running, Bapak Ibu, dia langsung ke dalam browser nantinya. Nah, pakai tools ini menghilangkan manual kita, Bapak Ibu. Kita banyak sekali membantu kita dalam memanualkan sebuah proses yang kita ingin cari di studi literatur. Udah kelihatan Bapak Ibu ini browsernya? Kelihatan Pak? Ya. Ya. Pertama ini ada beberapa menu. Ini ada kita menu data. Nah ini ada menu data load.
load data dengan gathering data. Kalau gathering data itu biasanya menggunakan API. Nanti kalau Bapak Ibu ada API yang Bapak ingin taruh sini, Bapak bisa coba pasang gitu ya. Nah, ada PubMed ini biasanya database jurnal juga, ada Dimension sama juga. Ada juga load. Nah, kalau load ini mengimport dataset atau data source. Ya, data source yang tadi kita dapatkan di database jurnal kita. Yang tadi saya tarik penelitian yang ada eh, tadi yang kita cari. Nah, kita bisa input input raw, nih input raw file. Nah, input raw file ini kita bisa pilih database kita itu pilihannya yang mana sih, Bapak Ibu? Nah, karena kita ada di Scopus, kita pakai Scopus. Kalau ada Dimension ataupun yang lain-lain, Bapak bisa pakai. Tadi kan Scopus. Selanjutnya ada auto name format. Nah, ini memformat yang dimunculkan nanti di setiap author itu hanya surname-nya, nama singkatnya aja atau full name-nya. Kalau Bapak Ibu mau full name silakan, kalau mau surname silakan. Jadi tinggal sesuai dengan keenakan aja lah sih Bapak Ibu. Kalau mau full name silakan, surname silakan. Nah, selanjutnya ini adalah membrowse data source yang kita temukan di dalam database kita. Tinggal kita browse di sini. Tadi ada di download ya. Nah, di sini Scopus, tinggal kita load, kita start. Nah, udah start, ini udah masuk dan excellent pur. Berarti kalau pur ini kurang baik, dia mencatatkan afiliasi corresponding ya. Ada ini critical nih kurang bagus ya. Tapi kalau excellent itu bagus sekali dia mencatatkan datanya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba apa lakukan ya. Kita save dan kita close. Nah, ini datanya Bapak Ibu. Nah, datanya sudah terdata dengan baik ya. Dari title, DOI, ya nama jurnalnya, semuanya ada sini. Sudah terdata dengan baik. Jadi kita nggak perlu lagi data-data, sih udah terdata. Nah, setelah didata, Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengolahan atau kita menghasilkan sebuah pengolahan yang kita inginkan. eh Sini kita lakukan filter mungkin Bapak Ibu. Kalau filter, berarti kita ingin filter bahasa ada publikasi ya. Bapak Ibu mau filter dari kapan sampai kapan nih bisa Bapak lakukan. Ya. Tapi kalau tidak mau difilter juga tidak apa-apa. Kalau mau difilter berarti kita apply. Misalnya ini ada berbahasa Croatian dengan English. Ada dua bahasa yang kita temukan di dalam artikel kita. Dari source kita punya dan tipe booknya artikel kita itu ada terbit di artikel jurnal, ada book chapter, ada note juga. Nah ini ada 3 tipe. Tahunnya dari 2022 sampai 2021. Nah ini tahunnya ada. Sama average citation-nya ada 0 sampai 3. Ini citation per years-nya berapa. Nah ini kalau Bapak Ibu mau rubah silakan ya sesuai dengan ketentuan yang Bapak Ibu mau inginkan. Oke, selanjutnya kita langsung ke main overview aja, main information. Nah, di sini dashboardnya Bapak Ibu lihat dari time, author, dan lain. Nah, sehingga kita bisa ada beberapa menu sini, ada annual certificate certificate production. Nah, ini kita bisa lihat dari tahun-tahun ini berapa banyak sih udah ada divisualisasikan Bapak Ibu. Jadi gampang tinggal ambil aja ya. Nah, kita kalau untuk table juga bisa. Bapak Ibu, ini tengok table. Nah, kan kita bisa row berapa. Jadi kita dari artikel yang kita temukan itu dari tahun berapa itu jumlah berapa. Nah, ini kan kita tidak perlu lagi untuk mengkalkulasikan secara manual. Software ini udah membantu kita untuk mencarikannya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa ekspor ke Excel. Nanti Excelnya Bapak bisa gunakan dimasukkan ke dalam report nanti di apa di artikel kita. Nah, artikel Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita bisa lihat cari juga citation average citation per years. Nah, ini juga berapa. Ini menunjukkan bahwa artikel-artikel itu trennya udah disitasi oleh orang-orang gitu ya. Nah, ini Bapak bisa lihat. Jadi nggak perlu lagi susah-susah untuk mencatat secara manual. Ini sudah ada.
Ini juga kita bisa dapatkan per table ya, table bentuk table. Selanjutnya ada trivial plot ya. Nah, ini trivial plot ini yang untuk kita gunakan itu dengan beberapa eh, kunci ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat di beberapa artikel Q1 atau Q2 ini ada menampilkan visualisasi visualisasi seperti ini ya. Dulu saya juga bertanya-tanya orang bisa melakukan visualisasi seperti ini seperti apa sih, bagaimana caranya. Ternyata ini menggunakan salah satunya dengan cara bibliosharing ini bisa kita lihat. Oke, kata kunci yang kita gunakan untuk menghubungkan ini, trivial plot ini untuk melihat beberapa kata yang ingin kita parameter digunakan sebagai parameter penghubung keterkaitan misalnya. Nah, kita bisa atur ya Bapak Ibu di sini. Menunya ada parameternya kita bisa atur. Contoh, kita mau atur autornya di middle. Jadi di middle sini, ini adalah nama autornya saja. Selanjutnya di leftnya itu apa? Kita ingin eh, apa? Mau dibuat, kita bisa pilih di sini. Misalnya country, negara, atau middle-nya ke negara, ininya leftnya adalah author, sini adalah keyword, keyword plus atau keyword. Nah, kita bisa gunakan keyword plus atau keyword. Dan number of item itu biasanya kata itu berapa kali muncul di dalam artikel tersebut. Kita bisa standar aja sini 220, kita jawab 20. Nah, kalau sudah kita atur parameter-parameter yang kita lakukan, kita bisa jalankan. Keyword plusnya nggak ada, berarti ini artikel cukup lama, keyword aja. Mungkin, oke. Nah, dari hasil ini Bapak Ibu bisa lihat ada ditemukan keywordnya itu ada competition, audit, committee and atau culture atau business ethic, board of director atau senior manajemen, ada business process outsourcing. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan negaranya. Kita bisa lihat, kita searching negaranya. Ternyata India itu paling nomor satu meneliti di bidang itu, strategik manajemen Pak ya. Pak siapa tadi? Pak sorry, Daniel, Pak Pak. Pak Daniel ya. Ada Pak Daniel mungkin, yang Kalau Iya, Indonesia Pak. nomor berapa, Pak? Indonesia nggak ada dapat Bu. Dia kan compliant. Iya, iya. Nah ini dengan ini kita bisa tunjukkan bahwa negara yang banyak meneliti di bidang strategi manajemen di topiknya compliant itu India. India paling banyak ya dari artikel yang kita temukan di Scopus Bu, ya. Ini Iya, kan iya. hanya Scopus, mungkin nanti kalau ditambah kasus lain mungkin hasilnya akan berubah. Ada Malaysia di sini, ada Croatia, ada United Kingdom. Nah, United Kingdom ini juga tidak ada keterkaitan dengan kata kunci. Ini Orang sini nggak suka nulis kok, Pak. hah? Orang Indonesia nggak suka nulis. Ya. Nah ini kita bisa kaitkan nih. Orang Malaysia nulisnya tentang apa saja sih? Oh, ada competition, ada bisnis etik, ada juga bisnis ini ya. Ada juga ada di bisnis eh, Perdagangan, bisnis. pertanian, perdagangan. Ya. Nah, mungkin ini Bapak Ibu nih, ini kita bisa lihat nih negaranya ini bisa kita interpretasikan data ini kita tulis dalam bentuk tulisan. Nah, ini bisa memperkuat nih topik kita kalau kita angkat di Indonesia bagaimana sih gitu ya. Berarti Bu Win ini bisa langganan, Bu Win. Kalau Pak Erik kan memang udah dapat, tapi ini bisa bisa dari universitas yang mesti langganan ke sana, bayar itu. Ya, Bu. Iya, Ya, kalau Prof, enggak, bayar, Prof. iya Mahal, kalau Prof. kalau enggak bisa, Pak Erik, bener, Murah Iya, kok Buin, murah. mahal, Prof. mahal. Ya kan dibandingkan ONH Plus masih murahan ini. Enggak, tapi untuk universitas ya penting semua punya kok Bu Win. Ya, ini seperti ini. Jadi kita dapat nih
Nah, ini visualisasi untuk melihat nih, kita bisa bandingkan kata kunci, author, negara. Nah, kita bisa cari parameter-parameternya di sini nih. Bapak Ibu bisa coba-coba untuk memvisualisasikan apa misalnya apa dengan apa gitu ya, citation atau referen atau apa bisa Ibu tuliskan. Misalnya ini yang saya contohkan ya, karena ini mungkin cukup bagus ya kaitan India bahwa dia banyak sekali meneliti di bidang ini, di bidang apa saja yang meneliti. Nah, ini kita bisa lihat. Selanjutnya ada source nih, nih Bapak Ibu bisa source relevan. Nanti kita bisa cari juga parameternya kita bisa tentukan. Nah, ini source kita banyak di sini ya, MSI di ini datanya kita bisa lihat. Ini pernya semuanya datanya di sini. Selanjutnya kita bisa atur juga ya berapa numbernya. Ini kalau mau dikurangin misalnya 5 boleh. Kalau 5 kita jalankan ulang nanti muncul kembali gitu. Nanti silakan Bapak Ibu bisa bentuk table juga bisa. Ini kan source yang kita gunakan, jurnal-jurnal yang kita gunakan. Sengaja Broadlaw ini juga sama bisa. Nah ini kita bisa lihat local impact dari artikel itu punya impact nggak? Ya. Itu kita bisa jalankan. Nah, ada juga author. Nah, author relevan dari ini juga kita bisa temukan. Jadi, nih. Nah, ini author relevan dari penelitian kita, autornya siapa saja, berapa jumlahnya. Nah, kalau biasanya kan kita jumlahnya manual ya. Nah, kalau ini kan tinggal bentuk table satu, kita buat table, udah ada gitu. Soalnya ada auto production overtime. Nah, kita mau lihat per years-nya berapa, itu bisa ada semua. Bapak Ibu bisa cari, tinggal lihat. Tuh. Nah, kita bisa visualisasikan datanya. Tinggal klik menunya udah bisa kita dapatkan. Nanti kalau ingin di copy ya tinggal copy aja Bapak Ibu. Tinggal di crop, copy. Afiliasi, nah ini juga. Mohon izin Pak Erik, mungkin Ya, waktunya kami batasi sampai pukul 15.20 ya. Jadi udah cukup ya Pak ya. Eh, oh ya, oke. untuk pemaparan Ya, dari Pak Erik. Mohon maaf saya pending dulu Pak. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu mungkin yang ada pertanyaan kami persilahkan untuk menuliskannya di kolom chat terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Karena hari ini ada dua narasumber. Eh, jadi kita ke narasumber kedua terlebih dahulu ya Pak Erik ya. ya silakan Bu. Eh, Oke, untuk narasumber yang kedua kita adalah Dr. Winanti Eskom Mkom, Bapak Ibu, yang beliau ini juga sama halnya dengan Pak Erik, sekali duduk satu jurnal jadi gitu ya. Kepada Bu Winanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik Bu Sofa. Saya komplain dulu Bu Sofa kayaknya berlebihan itu. Tidak Bu, jujur ini Bu. Oke, baik Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kalau apa tadi Pak Erik menyampaikan tentang penelitian ya Bapak Ibu ya. Oh ya, sebelumnya saya hormati Bu Prof. Sehat ya Bu Prof ya. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Hari ini ada hikmahnya Prof. Jadi Ya, nanti kita akan cek satu-satu J, termasuk punya saya sendiri dan punya Prof. Sesri ya. J. Hari Selasa kita eksekusi. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena tadi Pak Erik sudah menyampaikan tentang penelitian dan di sini saya mendapatkan amanah dari Pak Ketua LPPM untuk ke pengabdian masyarakat supaya lengkap ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat ya Bapak Ibu ya. Saya izin share. Sebenarnya untuk pengabdian kepada masyarakat ini tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya untuk penulisan dan lain sebagainya. Cuman saya sedikit cerita. Jadi saya pertama punya pengalaman menulis jurnal Abdi Mas ini dari Prof. Sesri ini ceritanya nih. Jadi awal pada waktu itu 2021 ya, beliau menyampaikan harus dibuat jurnal terus dimasukkan ke Polines Universitas Semarang. Dari situ ternyata Reka Prima, banyak iya. TK Prima ya, Prof ya. Terus di situ banyak ada beberapa revisi, kemudian jadi saya paham dari situ. Awalnya juga sama, saya juga tidak apa namanya, tidak begitu
ini dengan jurnal Abdimas, dengan pengalaman itu sampai sekarang ternyata Jadi pakar. namanya menjadi terbiasa gitu ya. Yang awalnya kita juga bingung. Nah, kemudian Bapak Ibu karena ini jurnal Abdimas, eh, untuk template-nya juga sama, tidak jauh berbeda dengan jurnal yang lain. Ya, ada judul, ada abstrak, pendahuluan, metode, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka ya Bapak Ibu ya. Yang menarik kalau di daftar pustaka ini ada minimalnya 10. Biasanya rata-rata di jurnal itu menentukan minimal 10 daftar pustaka. Nah, kemudian isinya pertama itu tadi ada pendahuluan, ya apa saja sih yang harus termuat di dalam pendahuluan ini juga sama, tidak jauh berbeda, Bapak Ibu ya. Nanti yang membedakan sedikit adalah di metode sebenarnya sama di isinya. Nah, untuk latar belakang permasalahan ini pendahuluan mesti harus ada, Bapak Ibu, permasalahan mitra, karena kita PKM ini bersama mitra dengan apa namanya, kalau kemarin kalau kita ini ya di kampung tematik ya mitra kita, nah kita di sini latar belakang permasalahan yang dihadapi mitra juga harus dijelaskan secara rinci ya Bapak Ibu ya. Kemudian isu-isu yang terkait dengan masalah mitra ini juga dijelaskan kira-kira isu apa yang sekarang lagi dihadapi oleh mitra. Kemudian hasil penelitian atau pengabdian sebelumnya yang mendukung dan relevan. Biasanya di pendahuluan ya itu ada penelitian atau pengabdian yang relevan dengan apa yang kita lakukan saat ini. PKM yang kita lakukan saat ini, jadi ada pengabdian atau jurnal-jurnal yang hubungannya dengan pengabdian kita bisa masukkan sebagai pendukung ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian hasil pengabdian sebelumnya ini juga sama, nanti harus ada rujukannya. Kalau kita pernah melakukan PKM sebelumnya, boleh diceritakan sebenarnya. Saya sering sekali menceritakan PKM yang saya pernah lakukan gitu, yang dan terpublikasi di jurnal. Nah, kemudian rincian solusi yang ditawarkan ini harus ada di pendahuluan ya Bapak Ibu ya, hampir sama. Jadi kira-kira kita menawarkan solusi apa saja yang akan kita tawarkan kepada mitra. Terus tujuan pengabdian ini juga harus ada Bapak Ibu. Ini untuk latar belakang pendahuluan ini hampir sama persis dengan yang di penelitian sebenarnya Bapak Ibu sering sekali membuat jurnal. Nah, kemudian metode di sini ada beberapa hal yang sebenarnya unik ya. Yang pertama itu ada metode pelaksanaan. Nah, kita pelaksanaannya bisa berupa apa saja. Ada penyuluhan, ada pelatihan, kemudian bisa sosialisasi, ada edukasi, pendampingan, workshop, atau dan lain sebagainya. Metode pelaksanaannya kita jelaskan di dalam metode. Kemudian kita juga di dalam metode ini kita menceritakan profil mitra Bapak Ibu. Jadi profil mitra kita itu seperti apa? Siapa mitra kita? Ya, lokasinya ada di mana sih? Alamatnya di mana? Kemudian berapa banyak orang yang terlibat nanti di kegiatan PKM yang kita lakukan. Nah, ini dijelaskan di metode ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di metode juga ada prosedur pelaksanaan PKM. Prosedurnya bagaimana? Dari pra kegiatan ya sampai dengan kegiatan. Nah, nanti juga kegiatan ini diceritakan apa namanya boleh dalam bentuk kegiatannya apa saja, rundown-nya atau timeline-nya ya. Terus kemudian bisa dalam bentuk tabel atau bagan berisi waktu, materi, pematerinya siapa, kemudian dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga nanti diceritakan di metode bahwa di situ ada monitoring dan evaluasi di pelaksanaan kegiatan PKM kita. Kenapa? Karena alat ukur yang dipakai paling bisa menggunakan monitoring dan evaluasi dengan wawancara. Misalnya setelah kegiatan PKM kita bertanya kepada peserta apakah mereka memahami, kemudian bisa juga dengan observasi, dengan pretest ya.
dengan post-test misalnya. Nah, ini menjadi alat monitoring dan evaluasi kegiatan PKM. Nah, ini kita ceritakan sedikit di metode apa namanya PKM ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian metode juga bisa kita jabarkan mengenai mungkin kalau misalnya ada tambahan pendidikan masyarakat di situ seperti apa sih gitu ya. Misalnya penyuluhan karena tujuannya untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat ya kita ceritakan. Karena karakteristik di masyarakat atau mitra itu seperti apa. Nah, ini ada juga difusi iptek. Ini juga nanti misalnya kegiatan menghasilkan produk bagi kelompok sasaran atau mitra. Kemudian bisa pelatihan, mediasi, advokasi ya. Advokasi ini kegiatan yang berupa pendampingan terhadap kelompok sasaran. Nah, ini juga dimasukkan di metode. Nah, kemudian hasil ini sama. Hasil kegiatan sesuai alur yang kita buat di metode. Kalau metodenya tadi alurnya mulainya dari prakegiatan sampai kegiatan selesai sampai monitoring, nah kita sesuaikan di situ saja Bapak Ibu. Hasil kegiatan sesuaikan dengan alur kegiatan yang ada di metode. Jadi kita hanya mencerita aja sekarang mengalir ya metodenya seberapa alurnya bagaimana kita cerita dan nanti disesuaikan dengan yang di hasil dan pembahasan. Nah, kemudian hasil monitoring dan evaluasi ini juga harus ada di dalam hasil dan penelitian. Nanti ceritakan hasil monitoring dan evaluasinya menggunakan apa, apakah pretest, post-test, dan sebagainya. Nanti tanggapan mitra seperti apa. Yang saya lakukan biasanya saya menggunakan ini wawancara. Saya coba bertanya kepada mitra gimana kegiatan hari ini, menyenangkan atau tidak, memahami atau tidak. Nah, nanti itu juga sudah bisa digunakan sebagai alat monitoring. Sebenarnya nanti kita tinggal cerita saja di hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil kegiatan ya tadi sesuai dengan metode, alurnya kita ikutin saja Bapak Ibu. Metodenya tadi alurnya seperti apa, mulai dari prakegiatan ngapain saja, kegiatannya bagaimana, kemudian yang terlibat siapa saja, dan kita ikutin alurnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga menceritakan kesulitan saat pelaksanaan kegiatan itu seperti apa, ada nggak temuan-temuan, kesulitan apa saat pelaksanaan kegiatan, nanti kita coba ceritakan di situ solusi untuk kegiatan ke depannya. Jadi kira-kira dari kesulitan yang dihadapin tadi, solusi ke depannya seperti apa. Nah, kemudian yang keempat ini masalah lain. Kalau misalnya ada masalah lain yang ditemui, ya, masalah lain yang kita temui, kita ceritakan di bab 4, di hasil dan pembahasan. Ya. Saya ingatnya bimbing skripsi aja bab 4 ya, tapi hasil dan pembahasan ya. Masalah lain yang ditemui kita sertakan solusinya. Kira-kira solusinya apa? Kita bercerita di situ dan pengembangan untuk kegiatan ke depannya nanti dengan permasalahan lain tadi ya. Solusinya apa, pengembangan ke depannya seperti apa. Kita bercerita seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian, nah ini juga masih di hasil dan pembahasan. Jangan lupa Bapak Ibu kalau di jurnal pengabdian ya Abdimas memang ada foto atau dokumentasi yang harus diselipkan di situ ya di hasil dan pembahasan. Jadi kegiatan kita itu ngapain aja dari awal dan akhir itu ada dokumentasinya, ada gambarnya. Terutama saat kegiatan itu yang harus lebih banyak foto atau dokumentasi berupa foto ya nanti dimasukkan ke situ. Nah, dokumentasi ini juga dapat berupa gambar proses awal penerapan pelaksanaan sampai gambar prototipe jika memang itu prototipe produk ya. Jadi dokumentasi ini juga tidak usah terlalu banyak, yang penting-penting saja sesuai dengan alur cerita yang kita ceritakan di hasil dan pembahasan.
Nah, kemudian tadi monitoring ini perlu karena saya pernah submit di jurnal Sinta 4 ya, Abdimas itu ada apa namanya, ada revisi itu juga harus dijelaskan secara detail monitoringnya gitu. Sampai dengan menjelaskan pemantauan saat kegiatan. Ya tadi berupa wawancara, jadi diminta untuk bercerita secara detail itu wawancaranya bagaimana, mungkin ini ceritakan. Nah, kemudian ini masih sama, monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring itu berupa penjelasan indikator tercapainya tujuan dan tolak ukur ya Bapak Ibu ya. Di mana tolak ukur ini nanti akan digunakan untuk menyatakan keberhasilan kegiatan yang kita lakukan dengan mitra. Terus dapat juga tadi berupa pretest dan posttest atau angket, misalnya setelah kegiatan kita kasih angket, mereka suruh mengisi, itu juga bisa digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi, dan nanti kita ceritakan di hasil dan pembahasan. Kemudian juga tingkat ketercapaian dilihat dari sisi perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, kalau ini biasanya memang pengabdian masyarakat yang berkesinambungan, jadi tidak hanya dilakukan sekali itu, tetapi berkesinambungan, ada tindak lanjutnya ya, itu bisa diukur dengan perubahan-perubahan yang dialami oleh mitra. Tapi kalau yang kita lakukan biasanya rata-rata memang sekali kegiatan ya Bapak Ibu ya, jadi cukup mungkin dengan pretest atau posttest atau mungkin dengan wawancara. Tapi kalau memang berkelanjutan lebih menarik lagi dia dari awal progresnya seperti apa, kegiatan ini sampai terakhir progres dengan mitra itu ada perubahan apa di situ ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah hasil dan pembahasan kita selesai ya, kesimpulan. Nah, kesimpulan kita buat ya, biasanya kalau untuk kesimpulan itu memang isinya mengindikasi secara jelas hasil-hasil yang kita peroleh. Kelebihannya, termasuk kelebihan-kelebihan kegiatan dengan mitra itu apa, kita ceritakan. Kemudian kekurangannya, ya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Yang kedua, kesimpulan ini juga akan memuat jawaban dari tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita lihat di pendahuluan, tujuan apa yang ingin kita capai. Nah, kita simpulkan saja. Kita simpulkan di kesimpulan. Jadi ini apa namanya juga bisa menjelaskan hasil pelaksanaan, terutama progresnya atau persentase peningkatan soft skill dan hard skill, kita juga bisa simpulkan atau berikan ya di kesimpulan. Jadi secara singkat perubahan-perubahan apa yang terjadi, mungkin ada persentase peningkatan pemahaman masyarakat, persentase peningkatan apa namanya soft skill atau hard skill gitu bisa diceritakan di kesimpulan, sehingga jurnal kita apa namanya menjadi lengkap dan bisa dipublish di jurnal. Kemarin ada yang apa namanya Sinta 3 juga tidak terlalu sulit juga ya, kalau untuk jurnal PKM itu lebih mudah sebenarnya. Nah, kemudian ini abstrak Bapak Ibu. Abstrak juga sama dengan penelitian sebenarnya. Harus ada masalah yang dialami mitra permasalahannya apa, kemudian alasan pemilihan topik, pentingnya topik tersebut sampai dengan tujuan ya, tujuan kegiatan PKM, kemudian metode tadi, metodenya, kemudian dijelaskan berapa siapa mitra kita, berapa orang yang terlibat di dalam PKM, kemudian peningkatan nilai ekonomis apakah ada atau tidak, atau peningkatan-peningkatan yang lain tadi termasuk peningkatan pemahaman masyarakat, ya peningkatan hard skill atau soft skill misalnya. Kemudian ringkasan hasil atau presentasi peningkatan hard skill atau soft skill dibuat ya, dimasukkan ke dalam abstrak. Dan saya yakin sih setiap jurnal PKM selama saya menulis tidak ada yang ditolak karena lebih mudah dan lebih simpel. Sebenarnya kita bercerita apa yang kita lakukan dengan mitra ya Bapak Ibu ya.
Itu saja mungkin dari saya, Bu Sofa. Jadi saya waktunya sangat singkat karena sudah diborong sama Pak Erik tadi ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Bu Winanti, terima kasih atas pemaparan materinya. Kita kembali kepada dua narasumber kita, Bapak Ibu, Pak Erik eh, dan Bu Win. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan karena dari tadi saya lihat kolom chat tidak ada pertanyaan yang tertulis ya. Dan mungkin ini menarik sekali Bu Win, materi dari Pak Erik tadi yang mengenai apa? Mengenai sistematik literatur review dan mungkin butuh pelatihan langsung ya yang mungkin Betul. akan lebih optimal didapat oleh Bapak Ibu dosen semuanya. Jadi nanti eh, langsung kita praktek bersama untuk bagaimana caranya biar literatur review kita lebih sistematis gitu ya, sehingga kedepannya hasil dari penelitian kita tidak bias lagi gitu ya. Mungkin ya Pak Erik ya. Mudah-mudahan nanti lain hari Pak Erik berkenan kembali untuk hadir di Unipi memberikan pelatihan mudah-mudahan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan kami persilahkan. Masih ada waktu sekitar 4 menit lagi Bapak Ibu untuk kita habiskan ya karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 3:45, 41 yang sudah masuk sholat asar. Bu Sohba, kalau nggak ada yang nanya, saya tidak nanya, tapi ini ya ngasih masukan untuk Bu Wakil Rektor 1 sama Pak Kepala LPPM. Semoga ini kalau bisa ya Pak Erik ini kayak itu loh rumah Scopus tapi dipindah ke Unipi entah gimana caranya. Tentu juga harus ada kontribusi seperti nanti yang ikut aja Bu Win jadi didaftar. Jadi dari mulai siap masing-masing udah siap dulu dengan artikelnya misalnya ya beberapa lembar. Nah nanti setelah itu Pak Erik membantu dan Bu Win bagaimana sampai dengan submit terus nanti dikawal siapa tahu ada yang lolos ke Scopus gitu. Itu kan bagus banget karena sekarang kalau memang mau ke LK kan harus nulis gitu. Tapi kalau puas saja menjadi lektor ya sudah, tapi kalau ini kan terus ya. Jadi kalau mau menuju unggul itu kan harus nulis. Jadi itu kira-kira Bu Sohban. Terima kasih Bu Prof atas masukannya. Menarik sekali ini masukan dari Bu Prof, Bu nanti. Oke, ini ada dari Pak Hendri ya, angkat tangan. Kami persilakan Pak Hendri untuk bertanya. Belum open speaker Pak Hendri, mohon maaf. Iya. Ya, terima kasih Ibu Moderator dan juga yang terhormat Prof. Francisca dan Dr. Erik serta Ibu siapa tadi Bu yang Win. PKM? Wah Bu Yen ya Prof. J. J. Ya, ini materinya menarik Prof dan juga Pak Erik khususnya Pak Dokter untuk kita yang ingin naik ke lektor kepala ya. Karena harus ada syarat artikel. Kemarin saya baca di PO PAK 2024 bahwa harus artikel itu JIB. JIB minimal kemudian harus punya Sinta 2 ya 2 itu di syarat PO PAK yang baru untuk lektor kepala ya. Nah, pertanyaan saya adalah bukan pertanyaan sih sebetulnya benar yang Prof bilang bahwa kita butuh pelatihan Prof begitu untuk J. artikel ini. Utamanya tadi saya melihat bahwa Abdimas ini eh, persis banget susunannya itu dengan jurnal ya. Tadi dari Bu Dwi ya, itu saya juga baru terbuka karena PKM yang selama ini saya laporkan tidak sedemikian detail begitu maksudnya. Nah, juga eh, PKM ini mohonlah pelatihannya untuk kami juga para dosen yang berada di Unipi. Demikian Prof. Francisca dan Pak Erik serta Bu Dwi. Gitu. Terima kasih. Win. Terus jangan lupa absen presensinya diisi nanti lupa. Iya. Jangan ditutup dulu.
Terima kasih Pak Hendri atas masukannya tadi ya. Mungkin mau ditanggapi ini oleh Bapak Karnawi mungkin selaku Ketua LPPM. Kami persilahkan Pak. Baik, pertama saya akan menanggapi apa yang tadi dari Bu Rektor dulu. Iya, silakan Pak. Dari Bu Rektor saya setuju sekali Bu. Yang terpenting mungkin adalah dananya. Kalau dananya ada, kita semua saya yakin siap semuanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Hardian ya. Tentunya kita memang nanti akan mencoba ya, bukan hanya webinar. Kalau webinar ini memang sepertinya kurang efektif. Untuk menindaklanjuti juga tadi yang Bu Rektor sampaikan, memang perlu kita workshop. Ya, dengan workshop itu dan peserta workshop itu paling tidak sudah membawa artikel yang disiapkan nantinya mungkin untuk ke Scopus. Nah, tentunya mungkin bisa saja nanti tidak harus mandiri ya. Jadi nanti bisa kolaborasi beberapa orang dosen ya. Saya kira mungkin bisa jangan terlalu banyak lah, maksimal 5 orang. Nah, itu nanti bisa satu artikel ya. Kemudian nanti baru setelah siap artikelnya itu baru nanti kita mengadakan workshop. Sehingga mungkin nanti Pak Erik ataupun mungkin pemateri yang lain mungkin barangkali akan mudah ya untuk mengarahkan misalnya bagaimana dalam penyusunan pendahuluannya itu bagaimana, kemudian metodologinya bagaimana, hasil penelitiannya dan juga tentu daftar pustakanya ya, termasuk juga nanti abstraknya sudah benar atau tidak. Yang terpenting itu adalah sudah siap. Kalau misalnya kita mengikuti workshop tapi belum siap, tentunya ini akan repot juga tentunya ya. Jadi kita butuh waktu, mungkin mudah-mudahan masih di tahun 2024 ini kita untuk mempersiapkan materinya dulu ya, atau artikelnya dulu. Kemudian yang berikutnya ya, untuk menindaklanjuti tadi yang Bu Winanti sampaikan untuk hari Selasa ya. Ini memang intern kita yang hari Selasa. Barangkali mungkin nanti dipersiapkan segala sesuatunya, terutama berkaitan dengan indeks Sinta ya, karena beberapa teman-teman dosen kan ada juga yang belum memiliki indeks Sinta, kemudian indeks Scopus, apalagi terkadang itu memang suka berubah-ubah ya. Hanya itu berubah-ubah, hanya itu ada yang mungkin sudah 5 berubah jadi 2, kemudian nanti naik lagi gitu ya. Kemudian perlu saya sampaikan juga memang minggu yang lalu internet kita memang sempat down juga ya. Jadi memang kita kemarin sempat juga, saya paling hobi itu buka-buka yang namanya Forlap Dikti ya, atau PD Dikti. Tapi ternyata minggu yang lalu memang karena internetnya down ya, saya juga sama sekali nggak bisa buka. Waktu itu sempat saya juga menyampaikan ke Bu Win juga, ini internet kita Bu nggak bisa kita buka Forlap Dikti. Rencananya memang mau kita sampaikan ke ke L2 Dikti ya, tapi ternyata besoknya itu sudah bisa lagi. Tapi mudah-mudahan ke depan karena pengguna internet itu luar biasa ya, mudah-mudahan sih jangan terpengaruh yang kemarin disampaikan oleh Kominfo ya, karena ada keterkaitan dengan judi online. Nah, mudah-mudahan ke depan aman-aman saja untuk internetnya, sehingga untuk indeks Scopus maupun indeks Sinta teman-teman dosen itu stabil ya, tidak tiba-tiba hilang seperti punya Bu Rektor ya, tiba-tiba jadi 0 itu ya. Karena ini akan berdampak pada banyak hal ya, termasuk juga berkaitan dengan hibah. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Sofa. Terima kasih. Yang Pak Hendri tadi Pak. Yang Pak Hendri tentang apa ya? Pak Hendri. Pak Hendri tentang pelatihan tadi Pak. Pelatihan. Sudah sih Bu, sudah termasuk ya Pak Kakak ya. Sudah iya, jadi nanti kita nanti akan ada ya dalam waktu mungkin ya, mudah-mudahan tahun ini, karena memang saya lagi konsentrasi dalam minggu ini tuh untuk PKM ya, untuk kemudian pelatihan itu yang terpenting kita siapkan dulu naskahnya, karena rencananya itu nanti workshop, berupa workshop. Kalau workshop
berarti kita siapkan dulu apa namanya artikelnya ya. Minimal ya paling tidak kolaborasi lah. Kalau sendiri mungkin berat, kolaborasi maksimal 5 orang. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Pak Kakak atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ingin ada yang bertanya atau usul tentang kegiatan, mungkin kami persilahkan. Cukup balik. Oke. Sepertinya Absensi dulu, Bu. cukup ya. Oh ya. Sertifikat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensi yang sudah kami kirimkan lewat kolom komentar ya sebelum meninggalkan tempat. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.50, Bapak Ibu kita semuanya belum melaksanakan sholat asar, jadi mungkin kami akhiri sampai di sini acara webinar pada hari ini ya Bapak Ibu. Sedikit kami beri simpulan tentang pentingnya tadi sistematik literatur review untuk kita lakukan. Itu adalah karena jika literatur review kita tidak sistematis, itu akan mengurangi kepercayaan ya publik terhadap penelitian kita, sehingga biar valid dan reliable kita memang harus melakukan sistematik literatur review yang tadi sudah sedikit dipaparkan oleh udah banyak ya dipaparkan oleh Pak Erik Fernando, beberapa aplikasi yang bisa kita pakai, contohnya tadi ada Publish or Paris, terus Voice Viewer, ada NVivo juga, dan bibliometrik ya, yang salah satunya kita bisa pakai. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa adakan pelatihan sesuai dengan persetujuan Pak Kakak tadi. Oke. Dan bagus juga tadi teknik penulisan jurnal PKM dari Bu Winanti. Tadi banyak sekali Bu Win yang minta slide PowerPoint-nya. Jadi nanti insya Allah setelah acara ini akan kami share slide PowerPoint dari Pak Erik dan Bu Win di grup dosen ya Bapak Ibu. Oke, acara berikutnya adalah penutup. Marilah kita akhiri acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Acara, Bu. Terima kasih sama-sama Pak Kakak. Jenlet, ya. Acara berikutnya foto dulu ya Bu Prof. Kita foto bersama dulu. Sebelum perfotoan kita mulai, saya akhiri dulu. Dari saya selaku MC dan moderator, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bu, makan-makan juga ya. Ayo makan di rumah wajahnya, masing-masing. ayo wajahnya semua harus ada itu Bu. Siapa? Pak Yoga, Bu Nur itu paling nggak pernah ini ada fotonya. Mohon izin Pak Jaka untuk ambil foto. Mengambil fotonya Pak. Ya Bapak Ibu, mohon izin untuk semuanya bisa live kamera semua. Wih, paling ganteng Pak Jaka. Untuk page pertama ya Pak Ibu ya. 1, 2, 3. Saya share Pak Ibu di grup dosen sebentar. Pakai peci Pak. Ulangi lagi. Itu ada yang enggak? Ada yang belum buka ini loh, kamera loh. Ini slide pertama, slide kedua. Silakan Bapak Ibu untuk live kamera semua. Slide kedua, silakan Bapak Ibu. 1. Bentar. Ini ada yang belum ya. Silakan semuanya. Udah. Oke, 1, 2, 3. Ini slide kedua. Ini slide ketiga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pak Jaka slide keberapa Pak Jaka? Yang ada Pak Pak Ibu, Jakanya. Saya ambil semuanya. Gambarnya. Oke, makasih. Pak Mevi, sehat selalu. Pak Mevi kok kurus amat sih? Ya kan udah Pak Yoga, kapan dokternya? Sebentar lagi, Ya, Pak Bu. Manora.